di preskon kita di Senayan City ini. Dan insya Allah ke depan kita akan sering di sini karena relatif lebih terjangkau dan ada beberapa aktivitas saya sekarang sering di sekitar ini. Meskipun nanti kita juga akan ke kantor untuk pembahasan pada preskon yang saya anggap penting untuk kita. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya Bapak Lantaha. Beliau ini adalah seorang pengusaha dan kepala perwakilan Ranlofon di Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu. Beliau juga adalah keluarga dan kerabat dari salah satu pejabat penting di provinsi Nusa Tenggara Sulawesi Tengah, dan hari ini sedang ada kegiatan di Jakarta. Satu orang lagi tadi sahabat saya, Pak Hartono, karena beliau sedang sakit maka tidak bisa hadir bersama kita. Kemudian Bu Ade Suryani yang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman media yang bicara. Saudara-saudara, pertama saya ingin menyampaikan bahwa sejak kemarin ada postingan di Instagramnya Saudari Denis Caryesta dan Instagram saya, bahkan ada TikTok ya, yang ramai itu di TikTok, bahwa banyak pertanyaan wartawan ke saya, apakah benar telah ada perdamaian antara Bang Razman dengan Denis Caryesta. Jawabnya ya, benar telah terjadi perdamaian atau kesepahaman antara saya dengan Saudari Denis Caryesta yang sekarang saya panggil sebagai adik. Dari mana spirit perdamaian ini muncul? Sebenarnya sejak dari Denis hamil sampai dengan melahirkan itu Bu Ade, Bu Eli, anak-anak saya semua itu sudah menyampaikan keinginan mereka agar saya berbaikan dengan mereka. Karena bagi saya dengan Denis harus menjalani hidup sendiri dengan situasi yang tentu berat pada saat itu, cukup bagi saya untuk memaafkan dia. Tetapi momentumnya belum tepat. Jadi akhirnya berjalan begitu, dan sekitar 10 hari yang lalu saya dengan Pak Lan, Pak Hartono, kemudian ada sahabat saya, lalu kemudian ada Ketua Umum Laskar Merah Putih juga, Pak Arsyad, ada Pak ART juga, Sekjen. Kami lagi ada kegiatan di sini, dan pada saat saya akan pergi keluar mall di sini juga di Sensi ini, di pintu utama, tiba-tiba ada orang manggil saya, Bang Razman. Saya kaget, ternyata Denny. Dia pakai baju merah. Bang Razman, lihat dong anak saya, ini anak saya Jeden gitu kan. Saya spontan langsung datang pegang Jeden. Oh iya. Nah, pada saat itu Jeden, ini musuh mama ini. Tapi dulu kan Bang, sekarang kita damaikan Bang. Oh iya. Saya berangkat, terus langsung ada kegiatan dengan Pak Ketua Umum Laskar Merah Putih, karena saya sekarang adalah Wakil Ketua Umum Bidang HAM Markas Besar Laskar Merah Putih Republik Indonesia.
Saya pergi dengan beliau, kemudian pulang di rumah, saya ceritakan ke Bu Ade. Saya ceritakan bahwa ini, saya bilang, saya tadi ketemu Dennis. Kaget lagi. Ya, ada apa? Ya, saya jelasin. Yang begini. Akhirnya kita rembuk, tetapi saya harus hati-hati. Karena kita kan secara jujur, saya belum pernah berkomunikasi dengan Dennis itu sebelum kami ribut. Yang ada setelah saya pegang Medina Zain, dia ribut, dan setelah itu praktis kami tidak pernah duduk satu meja dalam keadaan baik. Datang ke kantor saya, pernah ribut sama istri saya, pernah ribut sama saya, pernah ribut juga di salah satu showroom, dan bahkan di situ sempat saya dorong dia, sehingga relatif tidak ada komunikasi. Tetapi ketika dia menegur saya itu, saya melihat ada semacam keinginan untuk berdamai yang tumbuh. Dan situasi itu saya ceritakan kembali ke istri saya. Ya sudah, saya sepakati dengan Bu Eli di Medan, Bu Ade, anak-anak saya, terutama Dr. Rizka, Dr. Andi, Echa, Putri, Khalif, dan besoknya karena dia bilang, "Bang, datang ya ke ulang tahun Jaden yang kedua." Dia kirimlah ke saya undangan tanggal 15 November, ulang tahun Jaden yang kedua. Dan saya diskusikan, kemudian setelah itu saya lihat, oh ternyata nomor kontak dia dengan saya tidak saling blok. Nomor saya dia tidak blok, nomor dia tidak juga saya blok. Nah, kemudian bertelepon, terus saya tanya, saya bilang, "Dennis, kemarin saya ketemu kamu." "Ya bang, saya ketemu dengan sama ada anak kamu. Sekarang kita di gimana? Mau teruskah kita ribut, perang, atau kita berdamai?" "Udahlah bang, damai aja lah bang." "Ya sudah, kalau begitu kita damai, kan gak enak juga ribut. Terus saya udah punya anak juga, ya saya juga nggak nyaman. Atau juga saya juga merasa bahwa nggak baik bermusuhan." Akhirnya kami sepakati Sabtu ketemu di sini. Tempatnya di sini, di dalam. Pak Lan ini ada di situ dengan Pak Arton. Betul ya? Nah, kami di sini. Ternyata setelah ketemu dengan Dennis itu cair. Lalu saya lihat, oh ternyata orangnya asyik gitu ya. Artinya 3,5 tahun perseteruan kami itu dalam waktu seketika kayaknya jiwanya sama jiwa saya sama aja. Keras, gacor. Kemudian dengan serta-merta kita melupakan apa yang terjadi kegaduhan antara kami, dan akhirnya di sebuah surat di konsep oleh Rahmat hari itu juga print satu surat perdamaian antara saya dengan dia, mencabut laporan saya di Polda Sumut, laporan dia di Polda Metro, kemudian tidak boleh lagi saling menyampaikan informasi yang negatif.